Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joe Lucusten dalam sebuah podcast. Kita selalu akan berbincang tentang sepak bola Indonesia dan juga perihal sepak bola dunia. Kali ini kita selain juga membahas bagaimana John Herdman yang 3 hari lagi akan berada di Indonesia. Namun terkait masalah soal asisten pelatih dia hanya akan membawa 1 hingga 3 asisten dari Inggris. Kemudian Indonesia menyiapkan siapa aja. Oke, kita akan terus bahas bagaimana nanti asisten pelatih dari Indonesia itu bisa belajar langsung dari seorang John Herdman. Bagaimana dia melatih, bagaimana cara dia membuat skema, bagaimana dia merubah perubahan taktik dalam sebuah pertandingan, ya. Itu yang harus dipelajari. Bagaimana mereka mendisiplinkan pemain, apa yang harus dimakan, tidur jam berapa. Itu penting, ya. Karena itulah yang membangun sebuah fondasi timnas untuk ke depan. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, ya, itu akan terus Anda mendapatkan berita-berita update terbaru dari kita. Dan juga ya bagikan ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk berikan juga kritikan dan saran pada saya di link kolom komentar. Kemudian berikan juga kritikan buat PSSI dan juga Erick Thohir, ya. Langsung aja kita bahas soal asisten pelatih timnas Indonesia. Ini yang cukup menarik buat Exco yang telah mewawancarai beberapa pelatih yang akan menjadi calon, ya, pelatih timnas Indonesia pada bulan Desember. Ya, ada John Herdman di sini. Ini yang menjadi daya tarik buat Exco karena dia memberikan keleluasaan buat PSSI untuk memasukkan asisten pelatih lokal ataupun asisten pelatih yang memang orang dalam negeri. Sementara itu, ya, masih belum jelas berapa orang yang akan dibawa, ya. Namun tidak lebih dari 3 orang. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi John Herdman memang mengirit pengeluaran dia secara pribadi, ya, untuk membayar PSSI ini membayar asisten-asisten yang dibawa, mungkin, ya, mereka yang bisa bermain untuk valuable player saat mereka bermain di lapangan itu bisa saja dibawa. Jadi mereka yang akan membaca, ini pemain ini sudah harusnya diganti, ini gini. Itu mungkin yang akan dibawa oleh John Herdman. Namun terkait pelatih yang lain mungkin akan melibatkan dari para pelatih timnas Indonesia. Oke, kita akan sebutkan siapa-siapa yang lolos. Yang pertama ada Kurniawan Dwi Yulianto. Ini mantan striker timnas Indonesia. Mantan pemain ini memang sudah menekuni dunia kepelatihan, bahkan sampai Como, ya. Jadi dia melatih tim junior di Como, kemudian kemarin, ya, menjadi asisten dari Indra Safri di SEA Games, meskipun, ya, gagal total itu saya rasa. Ya, itu bukan salah seorang Kurniawan Dwi Yulianto karena dia memang asisten, bukan seorang pelatih. Nah, ini ada waktunya belajar untuk Kurniawan ini. Seperti Coach Nova Arianto, ya, yang telah diberikan tugas untuk U20. Jadi regenerasinya memang U20, U23 timnas senior. Apakah nanti Kurniawan juga akan terpilih sebagai asisten dari John Herdman? Ya, nanti tunggu kepastian dari PSSI dan juga John Herdman nanti, ya. Berikutnya ada Amiruddin. Ini mantan pemain PSM Makassar, ya. Ini kita sudah malang melintang di sepak bola Indonesia, ya. Dan peluangnya juga cukup bagus untuk nanti bisa ditarik oleh John Herdman, ya. Amiruddin ini memang sosok tipikal yang orang yang agak keras, ya. Karena memang dari Makassar ini Amiruddin. Apakah dia nanti bisa, ya, menyerap ilmu yang diberikan John Herdman ketika dia melihat
tata cara dia melatih John Herdman begitu kepada anak-anak timnas, itu memang harus yang dicatat dengan baik ya. Dari mereka bangun ya, dari mereka latihan, dari mereka sarapan, dari mereka nanti latihan, itu harus dicatat apa yang akan mereka dapatkan dari seorang John Herdman. Kemudian dalam pertandingan ini Amiruddin bisa nanti untuk menjadi asisten pelatih dari John Herdman. Kemudian ada juga Zulkifli Syukur. Kita sudah mendengar nama ini, back sayap dulu malang melintang di Sriwijaya FC. Siapa yang nggak kenal tim asal Palembang ya, Zulkifli Syukur. Jadi dia banyak bermain tidak hanya Sriwijaya, namun Arema Malang juga pernah ya. Ini akan menjadi batu loncatan buat Zulkifli Syukur. Memang temperamennya tinggi nih Zulkifli Syukur. Saya pernah melihat dia waktu PON ya, dia melatih provinsi mana saya lupa ya. Emosinya memang tinggi Zulkifli. Dia belum bisa menahan gregetnya ketika memang ada kecurangan yang dilakukan wasit dalam sebuah pertandingan. Namun ini adalah kesempatan buat seorang Zulkifli Syukur untuk menaikkan ya kompetisinya dia sebagai seorang pelatih di lapangan ya. Nanti belajar bagaimana John Herdman melatih anak-anak asuhnya ya di timnas senior, timnas U23. Harus diikuti ya. Ini adalah 3 nama yang sudah saya sebutkan, dan berikutnya yang terakhir adalah Ricardo Salampessy. Ini mantan pemain Persipura. Juga watak juga keras ini, orang-orang timur semua ya. Ricardo Salampessy. Jadi yang menjadi menarik ini Ricardo Salampessy, apakah dia nanti juga bisa benar-benar menerima apa yang sudah diarahkan oleh pelatih siapa ini, John Herdman. Harusnya mereka menulis apa saja yang John Herdman itu lakukan ya, dari apapun, dari pemain bangun pagi hingga mereka tidur. Nanti kalau pas di FIFA Series ya, nanti kan ada juga sebelum FIFA Series pemain akan dikumpulkan oleh John Herdman. Itu cukup menarik, ada Kurniawan Dwijanto, kemudian Amiruddin ya, Zulkifli Syukur, kemudian Ricardo Salampessy. Ini yang nampaknya akan didorong kepada John Herdman untuk menjadi asisten pelatih dari pelatih yang berkebangsaan Inggris ini. Mudah-mudahan nanti ada muncul coach Nova baru ya, coach Kurniawan yang nanti melatih di U17 ya, coach Zulkifli Syukur ya. Namun saya mencondongkan itu ada yang lebih greget itu ya, memang keempatnya itu greget semuanya. Amiruddin, Zulkifli Syukur ya, Ricardo Salampessy. Nanti mereka bisa meneruskan regenerasi itu di timnas junior, timnas Indonesia, dan mudah-mudahan mereka sukses menjadi pelatih timnas Indonesia ya. Itu yang bisa kita sampaikan soal bagaimana usaha PSSI untuk menaikkan ya, bergening para pelatih-pelatih lokal ya, yang mereka juga mantan pemain ya. Tidak, kita juga nggak asing lah dengan Kurniawan ya, kemudian Zulkifli Syukur ya, Amiruddin, kemudian yang terakhir itu Ricardo Salampessy. Apakah nanti ada nama-nama yang lain akan dimasukkan ke dalam tim kepelatihan dari John Herdman? Ya itulah PSSI Exco yang tahulah bagaimana mereka akan menaikkan level kompetisi asisten pelatih John Herdman yang memang asal Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan bagus. Jadi tidak hanya kita bisa menyaksikan John Herdman melatih anak-anak timnas, namun John Herdman juga mengajari para asisten-asisten pelatih dari orang Indonesia lokal yang nanti akan belajar bagaimana cara menjadi pelatih yang baik, seperti John Herdman yang telah berhasil membawa Kanada di pentas Piala Dunia 2022, meskipun ya dalam 3 kali pertandingan itu mereka 3 kali kalah. Namun itu adalah prestasi yang cukup luar biasa, dari peringkat 77 menuju 33 peringkat FIFA. Itu Kanada di bawah asuhan dari seorang John Herdman. Mudah-mudahan mereka
4 nama orang pelatih yang sudah saya sebutkan tadi bisa berhasil masuk ke dalam jajaran asisten pelatih dari John Herdman yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikan kritikan dan saran di link kolom komentar dan berikan kritikan pada saya, kritikan pada PSSI, kritikan pada Erick Thohir dan juga buat saran buat kita semuanya. Jangan lupa ya, like dan subscribe, itu yang penting ya. Oke, dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.